Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas semua Ayakashi milik Seika yang selama ini sudah pernah dia summon atau sejauh cerita di novelnya. Ya, seperti yang kita tahu kalau Seika itu merupakan seorang onmyoji yang tentunya punya banyak Ayakashi yang bisa dia summon kapanpun dia mau. Bahkan setelah Seika berinkarnasi dan pindah ke dunia lain, semua Ayakashi yang dimilikinya juga masih tetap bisa dia summon ke dunia itu. Karena memang Seika menyimpan mereka semua itu di suatu ruang atau dimensi miliknya sendiri. Jadi ya mau Seika pindah ke dunia manapun, mereka semua akan tetap ikut dan tetap bisa disummon kapanpun Seika mau. Nah, walaupun jumlah Ayakashi Seika memang cukup banyak, namun bukan berarti dia memang suka mengoleksi atau suka berburu pada saat masih di bumi. Melainkan beberapa di antaranya memang cuma kebetulan aja. Karena tanpa mereka pun Seika memang sudah sangat kuat. Walaupun beberapa di antaranya memang cukup dibutuhkan oleh Seika, seperti misalnya Ryu atau Nagami Suji yang punya kemampuan terbang yang sangat cepat. Ya, jadi Seika seringkali menggunakannya kalau sedang pergi ke tempat yang cukup jauh dan bahkan saat nyaman untuk dinaiki. Ya, jadi dulunya saat masih di bumi, Seika itu kan merupakan seorang onmyoji yang juga sempat bekerja untuk kekaisaran. Nah, tentunya seringkali Seika itu dimintai bantuan untuk mengatasi bencana ataupun masalah besar yang kadang disebabkan oleh Ayakashi dengan kekuatan yang sangat merusak. Dari situlah akhirnya Seika semakin menemukan mereka satu persatu dan akhirnya semakin bertambah banyak. Soalnya mungkin daripada langsung dibunuh dan bisa aja nantinya mereka bakalan muncul kembali di tempat lain. Jadi mending sekalian disegel dan dimasukkan ke ruang dimensinya untuk nantinya dia gunakan sendiri. Karena kan kebanyakan Ayakashi yang dimiliki Seika itu terlahir dari banyaknya energi negatif yang terkonsentrasi menjadi satu. Seperti misalnya kebencian, ketakutan, dendam, dan sebagainya. Walaupun beberapa di antaranya mungkin ada yang terlahir dari energi positif dan bahkan sampai dianggap sebagai dewa. Makanya saat ada salah satu iblis dengan kemampuan penjinak yang berniat menjinakkannya sama sekali nggak berpengaruh apapun pada Ayakashi Seika. Karena mereka levelnya bukan lagi monster kuat yang bisa dijinakkan hanya dengan kemampuan biasa, melainkan jauh lebih tinggi dari itu. Ya, di sini mari kita bahas satu persatu siapa saja mereka dan kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Di sini kita mulai dari yang pertama kali disummon oleh Seika, yaitu Rubah Kitsune atau Yuki. Yuki merupakan Ayakashi pertama yang disummon Seika di novel ini, dan setelah itu Yuki selalu mengikuti Seika kemanapun dia pergi atau nggak pernah dimasukkan ke ruang dimensinya lagi. Karena Yuki bisa merubah wujudnya kapanpun dia mau dan bahkan bisa sangat mengecil ketika berada di atas kepala Seika. Ya, jadi saat menjadi rubah, Yuki itu bisa mengecilkan ukuran tubuhnya menjadi sangat kecil. Makanya dia bisa selalu ngumpet di atas kepala Seika. Dulunya saat masih di bumi, penampilan manusia Yuki itu lebih kelihatan dewasa, sedangkan di Isekai saat ini Yuki kelihatan lebih muda. Kemungkinan hal itu dikarenakan kondisi tubuh Seika yang saat ini masih belum sekuat tubuh Seika saat masih di bumi. Karena Seika atau Haruyoshi lah yang memberikan wujud manusia itu pada Yuki. Jadi dulunya saat masih di bumi, Seika itu sempat mendapatkan hadiah Ayakashi dari teman onmyojinya, yaitu Ayakashi dengan jenis rubah pipa mitologi yang Seika namai dengan nama Yuki. Dia sengaja memberikannya pada Seika karena Yuki itu punya varian yang sangat berbeda atau yang gak sama dengan rubah pipa lain pada umumnya. Bahkan dia yakin kalau rubah pipa itu diberkahi dengan kekuatan yang sangat besar dan bakal sangat berguna bagi Seika. Tentunya saat itu Seika langsung menerimanya dengan sangat baik dan bahkan awalnya Seika juga berpikir seperti itu. Cuma ternyata sering berjalannya waktu, Yuki nggak menunjukkan tanda-tanda itu dan malahan bisa dibilang sama sekali nggak berguna. Jadi harusnya rubah pipa itu kan punya kemampuan meramal, menangkal sihir, dan bahkan bisa merasuki tubuh makhluk lainnya. Namun ternyata Yuki malah nggak mampu melakukan semua itu. Walaupun ya tentu Yuki sudah berusaha keras supaya bisa berguna dan bisa membantu Seika dalam beberapa hal. Nah, karena saat itu Seika nggak tega untuk membuangnya, makanya Seika memutuskan untuk memberikannya nama yaitu Yugi. Dan bahkan juga memberikan Yuki wujud manusia supaya Yuki bisa sedikit berguna. Ya, setidaknya kan dengan wujud manusianya itu Yuki bisa membantu Seika untuk menyiapkan teh dan sebagainya. Dari situlah akhirnya Yuki selalu nempel sama Seika dan bahkan menjadi Ayakashi yang paling sering bersama Seika.
Ya walaupun terlepas dari semua itu, sebenarnya Yuki bisa dikatakan sangat berguna dalam beberapa hal. Soalnya walaupun cuma Ayakashi, namun Yuki itu bisa menjadi teman bagi Seika, dan bahkan tidak jarang Yuki selalu ngasih solusi dan juga masukan yang sangat berguna bagi Seika. Karena Yuki juga merupakan salah satu Ayakashi dengan kecerdasan yang cukup tinggi dan juga sangat lancar dalam hal komunikasi. Oh ya, sejauh di novelnya baru ada 2 orang yang mengetahui keberadaan Yuki atau yang diizinkan langsung oleh Seika untuk berkenalan dengan Yuki, yaitu Rumu dan juga Risolara yang merupakan iblis dari suku Demon God. Bahkan ketiga teman Seika aja masih belum tahu mengenai Yuki yang selalu bersama Seika. Lalu Ayakashi yang kedua yaitu Hitotsu Menyudo. Dia pertama kali disummon oleh Seika yaitu di episode 2 animenya. Saat itu, Seika memberinya perintah yaitu untuk mengusir monster Elder New dari sarangnya supaya membuat kekacauan di wilayah itu. Sejauh ini belum pernah dijelaskan apa kemampuan utama Nyudo dan dari mana Seika pertama kali mendapatkannya. Cuma kalau menurut mitologinya, Nyudo itu sering dijuluki sebagai biksu bermata satu yang biasanya tinggal di wilayah pegunungan dan seringkali menghancurkan apapun yang mereka lihat. Dia juga punya kemampuan untuk merubah ukuran tubuhnya menjadi sangat besar. Bahkan dengan tubuh besarnya itu, Nyudo dikatakan bisa berlari dengan sangat cepat. Lalu Ayakashi yang ketiga yang disummon Seika yaitu Raiju atau Thunder Beast. Dia pertama kali disummon oleh Seika itu di episode 3 animenya. Tepatnya pada saat Seika menghadapi salah satu iblis dari suku Devil yaitu Galgaleos. Raiju sendiri menggunakan atribut guntur sebagai serangan utamanya, karena memang semua tubuhnya bisa berubah menjadi guntur itu sendiri. Bahkan saat itu Galgaleos sempat terkena langsung serangan gunturnya dengan sangat telak. Walaupun ternyata serangan itu nggak sampai memberikan luka yang serius padanya. Ya sebenarnya hal itu nggak dijelaskan apakah serangan Raiju yang memang cukup lemah atau Galgaleosnya yang memang punya ketahanan yang sangat tinggi. Namun Seika pernah mengatakan kalau sebenarnya serangan guntur Raiju itu cukup kuat. Jadi ada kemungkinan kalau saat itu Raiju nggak menyerangnya dengan kekuatan penuh, karena Seika masih ingin bermain-main dengan Galgaleos. Walaupun suku Devil sendiri juga punya ketahanan dan juga fisik yang cukup tinggi. Apalagi mereka yang memang fokus untuk meningkatkan kekuatannya seperti halnya Galgaleos. Lalu Ayakashi yang keempat yaitu Ryu atau Sang Naga Misuchi. Dia juga pertama kali Seika summon di episode 3-nya pada saat Seika melawan Galgaleos. Walaupun setelah itu Galgaleosnya cuma jadi santapan bagi Sang Naga Misuchi. Kalau untuk Misuchi sendiri bisa dikatakan punya levelnya sendiri di antara semua Ayakashi yang pernah Seika summon sejauh ini. Karena memang dia punya kekuatan yang sangat besar dan bahkan dia sempat mencoba kabur setelah dikeluarkan dari segelnya. Soalnya kan tubuh yang menjadi wadah roh Seika saat ini masih belum sekuat tubuh saat Seika masih di bumi. Jadi Misuchi sempat berpikir kalau Seika yang saat ini nggak pantas untuk menjadi tuanya. Namun kedepannya Misuchi nggak pernah lagi menunjukkan perilaku seperti itu. Walaupun memang Seika cukup hati-hati dalam menggunakannya. Karena sebagai Ayakashi yang bahkan sering dijuluki sebagai dewa air, Misuchi itu punya perilaku yang tidak biasa. Atau ya simpelnya cukup susah untuk diatur. Jadi sebisa mungkin saat menggunakannya, Seika nggak mau membuat Misuchi sampai marah ataupun bosan. Walaupun yang bukan berarti Seika kesulitan untuk menyegalnya kembali jika Misuchi sampai mengamuk. Tentunya Seika sangat mampu melakukan itu dan bahkan Ayakashi sekuat itu sebenarnya cuma kroco bagi Seika. Cuma kan Seika nggak mau kelihatan sampai mencolok aja. Sejauh ini Misuchi itu merupakan Ayakashi yang paling sering Seika gunakan. Namun bukan untuk bertarung ataupun mengalahkan musuh-musuh Seika, melainkan seringkali Seika gunakan hanya untuk berpergian ke tempat yang cukup jauh. Karena mungkin Misuchi itu punya kekuatan yang terlalu merusak dan juga terlalu mencolok. Tapi jika digunakan sebagai kendaraan, dia bisa menjadi kendaraan yang sangat nyaman. Ya jadi cara Misuchi terbang itu kan menggunakan kekuatan gaibnya. Nah, kalaupun dia terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bahkan sampai meliuk-liuk sekalipun, maka siapapun yang naik di atasnya itu nggak akan merasakan hempasan angin ataupun guncangan kuat dari tubuhnya. Makanya Seika sangat suka menggunakannya untuk berpergian ke tempat yang cukup jauh. Dalam hal komunikasi, Misuchi itu nggak bisa bicara langsung, tidak seperti Yuki ataupun Satori.
Cuma walaupun begitu sepertinya Seika tetap bisa berkomunikasi dengannya. Jadi tanpa Mitsuchi bicara sekalipun, Seika sudah sangat paham apa yang sedang dia pikirkan. Lalu Ayakashi yang kelima yaitu Omukade atau Kelabang Raksasa. Dia pertama kali disummon oleh Seika yaitu di episode 4 animenya. Tepatnya pada saat Seika dan Amyu terjebak di ruangan labirin bawah tanah. Tidak banyak yang bisa dijelaskan mengenai kemampuannya. Cuma yang pasti dia sangat efektif jika digunakan di tempat yang cukup sempit seperti itu. Karena Omukade punya kulit yang sangat keras dan satu kali serangannya bisa langsung meratakan semua musuhnya dalam ruangan yang sempit itu. Menurut mitologinya, Omukade itu merupakan Ayakashi yang sangat suka memakan manusia. Cuma entah kenapa dia sangat lemah terhadap air liur manusia. Jadi air liur yang keluar langsung dari mulut manusia itu bisa menjadi serangan yang sangat mematikan bagi Omukade. Lalu Ayakashi yang keenam yang disummon Seika yaitu Kamaitachi atau Musang Sabit. Dia pertama kali disummon oleh Seika itu di episode 6 animenya. Tepatnya di turnamen yang saat itu sedang digelar di ibu kota kekaisaran manusia. Kamaitachi sendiri merupakan Ayakashi dengan atribut angin yang juga menjadi serangan utamanya. Nah, dengan kecepatannya yang sangat tinggi, dia mampu memberikan banyak tebasan hanya dalam sekejap mata. Dan bahkan dikatakan musuh yang terkena tebasan anginnya itu nggak akan mampu untuk merasakan sakit. Soalnya saking cepatnya dan tahu-tahu tubuh musuhnya sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Kalau menurut mitologinya Kamaitachi itu punya banyak wujud, jadi bukan hanya menggunakan wujud rubah sabit aja. Melainkan kadang menggunakan wujud belalang sembah raksasa dan bahkan kadang juga menyerupai sosok dari 3 dewa jahat. Lalu Ayakashi yang ketujuh yang disummon Seika yaitu Satori yang punya wujud seperti kera jahat. Dia pertama kali disummon oleh Seika itu di episode 6 animenya. Tepatnya pada saat Seika berhasil menangkap satu mata-mata manusia yang bekerja untuk salah satu ras iblis. Satori sendiri punya kemampuan untuk membaca pikiran makhluk lainnya dan hal itu juga merupakan kebiasaan utamanya. Jadi Satori punya kebiasaan untuk membaca pikiran siapapun yang muncul di hadapannya. Makanya bahkan Seika yang menjadi tuanya semua dibaca pikirannya oleh Satori. Walaupun begitu Seika menegurnya, Satori langsung kelihatan sangat ketakutan. Sejauh di novelnya saat ini sih Seika belum pernah menggunakannya lagi. Padahal kemampuan Satori sangat berguna untuk mengetahui rencana lawan-lawan Seika. Lalu Ayakashi yang ke-8 yang disummon Seika yaitu Onboneyasu atau disebut juga sebagai tirai malam biksu. Dia juga salah satu Ayakashi yang pertama kali disummon Seika pada saat di turnamen ibu kota kekaisaran. Tepatnya pada saat Seika melawan Kal di turnamen itu. Ya, dia itu punya wujud seperti kabut merah yang biasanya langsung menyelimuti tubuh targetnya untuk menyesatkannya di dalam. Walaupun sepertinya di animenya Seika hanya menggunakan dia untuk menutupi pertarungan Seika melawan Kal. Karena pastinya Onboneyasu punya kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari itu. Lalu Ayakashi yang ke-9 yaitu Usioni atau sering disebut juga sebagai Gyuki. Dia juga pertama kali disummon oleh Seika pada saat di turnamen ibu kota yaitu untuk mengalahkan Kal dalam satu kali pukul. Walaupun tentu saat itu Usioni udah sangat menahan diri supaya nggak langsung membunuh Kal. Karena hanya dengan satu kali pukulan santainya aja Kal sudah sangat sekarat seperti itu. Tidak banyak yang bisa dijelaskan mengenai kemampuan dan kekuatan Gyuki. Cuma sepertinya dia sangat kuat dalam hal pertarungan langsung seperti itu. Lalu Ayakashi yang ke-10 yaitu Konake Jiji atau sering disebut juga sebagai kakek yang menangis. Dia pertama kali disummon oleh Seika itu di episode 9 animenya. Tepatnya pada saat Seika mencoba menjinakkan sang naga Asteria. Konake sendiri punya kemampuan untuk menambah beban yang sangat berat pada tubuh lawannya. Dan bahkan dikatakan mampu membuat tubuh lawannya menjadi batu sepenuhnya. Cuma saat itu Seika hanya menggunakan Konaki untuk menambah beban yang sangat berat pada tubuh sang naga. Karena kan Seika nggak punya tujuan untuk melukai sang naga apalagi membuatnya terbunuh. Jadi saat Konaki mengeluarkan ceritanya maka seketika tubuh sang lawan akan langsung menjadi sangat berat. Sampai sang lawan gak mampu untuk mengangkat tubuhnya sendiri. Oh ya, buat yang belum tahu, sebenarnya sang naga Asteria itu merupakan monster dengan level yang sangat tinggi jika dibanding dengan para monster yang ada di dunia itu. Bahkan dia bisa disetarakan dengan bos dungeon dengan level kesulitan yang sangat tinggi.
karena memang dia merupakan salah satu naga asli yang masih hidup di dunia itu. Jadi kalau saja Seika nggak datang dan sang naga sampai mengamuk, maka sudah pasti negara Astria akan dalam bahaya dan bahkan bisa jadi hancurkan. Lalu Ayakashi yang ke-11 yang disummon Seika yaitu Hakuda atau sang ular raksasa. Dia pertama kali disummon oleh Seika itu di episode 12 animenya. Tepatnya pada saat Seika menghadapi para iblis yang saat itu mulai menyusup ke akademi. Walaupun kedua mata Hakuda kelihatan tertutup dan nggak bisa untuk digunakan, namun sebenarnya dia punya mata ketiga yang juga disebut sebagai mata iblis terkuat. Nah, mata ketiganya itu punya kemampuan untuk langsung menghentikan detak jantung sang lawan. Dalam animenya, Seika pernah mengatakan kalau ada makhluk lain dalam tubuh Hakuda yang punya mata ketiga itu. Cuma sejauh ini belum pernah dijelaskan lagi makhluk seperti apa yang ada dalam tubuh Hakuda atau yang punya mata iblis terkuat itu. Dan Ayakashi yang ke-12 yang pernah disummon oleh Seika yaitu Nurikabe atau disebut juga sebagai dinding yang sangat kokoh. Ya, tidak seperti Ayakashi lainnya yang seringkali mengambil bentuk binatang. Nurikabe itu punya wujud menyerupai dinding yang melingkar dan bahkan bisa membentang sampai melingkari sebuah pegunungan. Pada saat di novelnya, Seika sempat menggunakannya untuk menghalangi satu party petualang, supaya semua anggota party itu nggak berhasil untuk mencapai tempat bos dungeon. Jadi saat itu Nurikabe sebagai dinding muncul untuk melingkari sebuah wilayah pegunungan yang menjadi sarang dari salah satu bos dungeon. Tentunya dia punya ketahanan yang sangat kuat dan juga ukuran yang sangat tinggi. Bahkan semua serangan para petualang kuat aja sama sekali nggak mampu untuk menggoresnya. Kecuali kalau orang itu punya kemampuan terbang yang sangat baik baru bisa melewati dinding Nurikabe. Lalu Ayakashi yang ke-13 yaitu Yamabiko atau sering disebut juga sebagai Dewa Gunung. Yamabiko sendiri punya wujud seperti gabungan antara kera dan juga anjing. Dan kemampuan utamanya adalah menciptakan gema atau suara yang sangat kuat. Bahkan Yamabiko juga mampu menirukan suara keras lawannya, lalu mengembalikannya dengan kekuatan suara yang jauh lebih mematikan. Pada saat di novelnya, Seika sempat menggunakannya saat menghadapi bencana penyerbuan monster di kota Lakana. Soalnya memang saat itu ada beberapa monster dengan level tinggi yang punya kemampuan untuk menciptakan suara yang sangat merusak. Dan Ayakashi yang ke-14 yang pernah disummon Seika yaitu Kuroshidoji. Dia merupakan Ayakashi yang sangat kuat dengan kecerdasan yang cukup tinggi yang juga mampu bicara langsung seperti halnya Yuki. Bahkan saat baru disummon atau dibuka segelnya, Doji langsung menyerang Seika dengan kekuatan tebasannya yang sangat kuat. Karena saat itu Doji sempat mengira kalau Seika bukanlah Haruyoshi. Jadi dulunya pada saat masih di bumi, tepatnya di parade malam 100 iblis atau sebelum Seika menyegel Doji untuk waktu yang cukup lama, Seika sempat berjanji akan kembali membangunkannya di tengah medan pertempuran yang sangat keras. Ya, saat itu di novelnya Seika memang mensummon Doji di tengah medan pertempuran untuk menghadapi ribuan monster yang menyerang kota Lakana. Cuma kan bagi Doji para monster kuat di dunia itu hanyalah kroco yang bahkan tidak pantas untuk menjadi lawannya. Dia berharap saat dibangunkan kembali itu untuk menghadapi para pasukan kuat yang kekuatannya setara dengan para pasukan pembunuh iblis di bumi. Walaupun ya saat itu Seika terpaksa merayunya dengan berjanji akan memberikan banyak minuman sake sebagai perayaan kembalinya Kuroshidoji. Tentunya dalam sekejap Doji mampu mengalahkan ratusan monster kuat yang saat itu sedang menyerang kota Lakana. Ya sebenarnya Seika terpaksa menggunakan Doji supaya nggak kelihatan mencolok aja. Karena ukuran tubuh Doji itu nggak terlalu besar dan dia juga punya gerakan yang sangat cepat. Jadi semua orang yang melihatnya saat itu nggak akan sadar kalau Seika dan Ayakashinya yang telah membantai semua monster itu. Doji sendiri punya penampilan yang sangat mirip seperti samurai iblis dengan pakaian yang serba hitam. Lalu Ayakashi yang ke-15 yaitu Gasadokuro. Dia punya wujud seperti undead dengan tubuh kerangka yang sangat besar. Saat itu di novelnya Seika menggunakannya untuk melahap para monster dengan tipe astral. Ya, jadi di dunia itu kan juga ada monster dengan tipe astral dengan level yang sangat tinggi. Nah, Seika itu penasaran apakah struktur tubuh mereka juga sama seperti struktur jiwa ataupun roh. Nah, makanya Seika sengaja memanggil Gasadokuro untuk melahap mereka semua dan ternyata memang berhasil. Ya, jadi Gasadokuro itu punya kemampuan untuk melahap jiwa ataupun makhluk astral lainnya.
Bahkan semakin banyak dia melahap, maka akan semakin kuat juga kekuatannya. Lalu Ayakashi yang ke-16 yang pernah disummon Sheikah yaitu Kurosan Soranaki. Untuk Soranaki sendiri merupakan salah satu Ayakashi dengan jenis iblis sejati. Tentunya dia punya kekuatan yang sangat mengerikan yang bahkan mampu melahap rubah ekor 9 atau Kyuubi dengan cukup mudah. Sedangkan kekuatan Kyuubi itu mampu menyaingi kekuatan sang naga Mizuchi. Jadi kemungkinan dalam hal kekuatan Soranaki itu lebih kuat dari sang naga Mizuchi. Bahkan Sheikah pernah mengatakan kalau kekuatan Soranaki itu nggak tertandingi kalau lawannya sama-sama Ayakashi ataupun iblis. Soranaki sendiri punya wujud seperti matahari kecil dengan kekuatan gravitasi yang sangat kuat. Cuma apapun yang terkena tarikan gravitasinya akan langsung lenyap saat menyentuh tubuh Soranaki yang semuanya merupakan api. Walaupun sayangnya Soranaki hanya bisa muncul di malam hari, karena sepertinya dia akan menjadi sangat lemah saat terkena langsung sinar matahari. Lalu Ayakashi yang ke-17 yaitu Shichigomo atau si laba-laba raksasa. Tentunya dia punya penampilan seperti yokai laba-laba pada umumnya dan juga punya kemampuan seperti halnya laba-laba. Jadi saat bertarung dia akan sangat mengandalkan kekuatan jaringnya untuk menjerat semua mangsanya. Saat di novelnya Sheikah sempat menggunakannya untuk melumpuhkan para pasukan iblis yang saat itu berusaha untuk menghalangi Sheikah. Karena Sheikah nggak mau langsung membunuh mereka semua. Makanya Sheikah sengaja memanggil Shichigomo untuk menjerat mereka semua dalam sekejap. Dan Ayakashi yang ke-18 yang pernah disummon Sheikah yaitu Amikiri. Dia punya wujud seperti kepiting dengan capit yang sangat tajam. Nah, dengan capit besarnya itu, Amikiri mampu memberikan serangan yang sangat cepat yang juga mampu memotong apapun dalam sekejap. Saat itu di novelnya Sheikah sempat menggunakannya untuk menghancurkan serangan tombak Sneckel yang merupakan salah satu iblis dari suku Devil. Bahkan Sneckel yang merupakan salah satu iblis kuat aja sama sekali nggak mampu untuk melihat serangan capit Amikiri. Ya itulah semua Ayakashi yang pernah Sheikah summon sejauh ini atau sejauh cerita di light novelnya yang saat ini baru sampai volume 6-nya. Walaupun kebanyakan dari mereka semua hanya pernah Sheikah summon satu kali saja. Kecuali sang naga Mizuchi yang memang paling sering Sheikah gunakan sebagai kendaraan pribadinya. Ya kemungkinan masih ada banyak Ayakashi yang belum pernah Sheikah keluarkan. Soalnya ruang dimensi yang dimiliki Sheikah untuk menyegel mereka semua bahkan hampir nggak ada batasnya. Dan Yuki juga sempat mengatakan kalau pada saat masih di bumi, tidak jarang bagi Sheikah untuk mengalahkan mereka yang dianggap sebagai dewa dan juga menyegelnya. Walaupun ya sebenarnya tanpa mereka semua, Sheikah memang sudah sangat kuat. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.